Tentu saja untuk mempengaruhi seseorang, mempengaruhi pikiran orang lain agar menuruti kemauan kita harus paham cara memanipulasi pikiran mereka. Di dalam dunia hipnotis, di dalam dunia NLP, ataupun di dalam dunia persuasif, kita akan mempelajari bagaimana teknik yang sungguh dahsyat luar biasa supaya orang lain ini bisa menuruti kemauan kita. Dengan cara apa? Kita memanfaatkan kecanduan tersembunyi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Beberapa hal tentang kecanduan tersembunyi ini sungguh sangat dahsyat dan luar biasa, teman-teman, jika kita ini mampu menggunakannya dengan cara yang tepat, benar, dan akurat. Bisa Anda bayangkan, jika seseorang sudah mengalami kecanduan, contohnya orang yang mengalami kecanduan narkotika, maka dia tidak akan menggunakan rasio dan akalnya, bahkan rela untuk menyakiti diri sendiri, mengiris kulitnya, kemudian menghisap darahnya untuk memuaskan kecanduannya. Nah, itu betapa mengerikannya sekali kalau kita paham tentang kecanduan tersembunyi yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam dunia ilmu hipnotis, ilmu mempengaruhi, kita akan memanfaatkan beberapa kecanduan yang dimiliki oleh orang lain supaya dia bisa kita manipulasi pikirannya, kita pengaruhi pikirannya, dan pada akhirnya keinginan kita terpenuhi. Bagaimana caranya? Saya akan menyampaikan secara lugas, sederhana, dan mudah dipahami. Silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti supaya teman-teman paham dan bisa menggunakannya. Sekali lagi, sebelum saya melanjutkan videonya, teman-teman, sangat terima kasih buat Anda yang sudah ikuti kelas privat, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli ebook saya, ebook kitab Mahir Hipnotis. Nah, jika Anda ingin mendapatkan bimbingan dari saya, ikut kelas privat saya, nomor WA-nya saya taruh di sini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan beberapa kecanduan tersembunyi yang dimiliki seseorang atau mereka atau orang lain ini bisa kita manfaatkan. Nomor satu adalah bagaimana kita bisa memanfaat kecanduan tersembunyi dari seseorang, yaitu kecanduan akan dibutuhkan. Jadi poinnya di sini kita mengerti dan paham bahwa saya sepakat antara Anda dan saya bahwa setiap orang ini suka kalau merasa dibutuhkan, merasa dihargai, kehadirannya ini diperhitungkan, merasa dihormati. Nah, itu adalah sifat alami, sifat dasar dari manusia, teman-teman. Saat kita paham salah satu sifat, yaitu setiap orang ini mempunyai kecanduan tersembunyi untuk dibutuhkan, nah kita bisa memanfaatkan di sana. Saya akan memberikan contoh sederhananya. Contohnya misalkan ada seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan nih ya, contohnya dalam sebuah proyek begitu. Bagaimana dia, seorang pimpinan ini, bisa menyuruh anak buahnya ini supaya mengerjakan apa yang diperintahkan dengan senang, ya, tanpa paksaan, dengan penuh semangat. Oke, caranya seperti ini, teman-teman. Misalkan karyawan tersebut bernama Adi. Sebagai seorang pimpinan, dia akan mengatakan seperti ini. Adi, proyek kita ini hampir mendekati deadline dengan waktu yang limit dan hampir terbatas tadi. Jika kita tidak bisa menyelesaikan proyek ini, maka kita tidak akan bisa mendapatkan proyek selanjutnya dari perusahaan tersebut. Kita akan kehilangan kepercayaan dan kontrak berikutnya. Hanya kamu yang mempunyai kemampuan teknis yang memungkinkan untuk menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu. Ya, memang dibutuhkan waktu yang lebih panjang. Artinya kamu pasti akan lembur. Meskipun kamu juga akan mendapatkan imbalan atau bayaran dari lembur tadi. Bukan itu bagian pentingnya, Adi. Bagian pentingnya adalah kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu. Bisakah aku mengandalkan kamu, Adi, untuk menyelesaikan ini? Karena kamu hanya satu-satunya orang yang mempunyai kemampuan teknis tersebut. Itu contohnya, teman-teman. Jadi, si Adi ini dimanipulatif atau dimanipulasi oleh pimpinannya. Dengan apa? Dengan memunculkan kecanduan tersembunyi. Adi merasa dibutuhkan, merasa dia yang dispesialkan karena hanya dia yang mampu menyelesaikan. Nah, itu merasa dibutuhkan. Jadi kecanduan merasa dihargai, merasa diperhitungkan kehadirannya. Itu salah satu kecanduan yang bisa kita manfaatkan untuk mempengaruhi orang lain. Kecanduan selanjutnya adalah kecanduan seseorang untuk memiliki dan mengetahui rahasia-rahasia tertentu. Jadi setiap orang itu pada dasarnya kepo, teman-teman. Nah, mereka ketika diberikan suatu rahasia oleh seseorang ini, mereka merasa diperhitungkan, merasa mereka ini dipercaya.
Ini adalah bentuk kecanduan yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jika Anda jeli sebagai seorang penghipnotis, Anda sebagai seorang yang ahli mempengaruhi, Anda bisa memanfaatkan momentum ini. Saya akan memberikan contoh sederhananya, misalkan kita menggunakan kata-katanya sebagai berikut. Gini Pak, saya harap ini hanya menjadi informasi antara saya dan Bapak saja. Jadi jangan sampai orang lain tahu, karena sebenarnya titik lah, bergantung tujuannya Anda apa. Pada konteks kalimat ini, seseorang ini memberikan suatu rahasia kepada seseorang. Padahal maksud tersembunyi di sini adalah dia ingin menyampaikan maksud utamanya dia, dikemas dengan sebuah kata rahasia antara orang tersebut dan orang yang diajak ngomong. Itu contoh pertama untuk menggunakan kecanduan tersembunyi tentang sebuah rahasia, teman-teman. Saya akan katakan kunci yang belum pernah mereka sampaikan, Pak. Tapi ini, informasi ini sangat penting untuk saya. Maka tolong jangan katakan kepada orang lain, karena sebenarnya titik. Nah, ini sesuai konteksnya. Anda mau mempengaruhi tentang apa, gitu ya teman-teman. Jadi poin kedua ini ya, kita bisa mempengaruhi orang lain, yaitu dengan kita memberikan informasi tersembunyi yang ingin kita katakan orang lain, supaya orang lain ini terpengaruh, dikemas di dalam sebuah rahasia yang terkesan ini spesial antara orang yang pemberi informasi dan orang yang diberi informasi saja yang tahu, gitu teman-teman. Terus kecanduan apalagi Mas Nuk? Banyak sekali teman-teman kecanduan tersembunyi lainnya. Nah, karena video ini biar tidak terlalu panjang, saya hanya memberikan dua contoh saja tadi. Yang pertama, kecanduan akan dibutuhkan, yang kedua adalah kecanduan akan taunya kepentingan sebuah rahasia. Gitu aja, semoga dimengerti, dan nanti bila Anda belajar, Anda bisa memanfaatkan kemampuan ini untuk memengaruhi siapapun sesuai keinginan Anda. Terima kasih, sampai ketemu di kelas pelatihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Lebaran. See you next time, bye-bye. Salam hipnosa, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.